Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai 5 macam vaksin yang dianjurkan kepada calon pengantin atau disebut dengan catin. Vaksin ini diberikan sebagai upaya pencegahan pada penyakit yang mungkin akan muncul setelah pernikahan. Kebanyakan lebih mengetahui vaksin TT atau tetanus toksoid. Nah, ternyata ada 5 yang dianjurkan selain TT ini. Keempat ini saya akan memberi penjelasan, atau kelima-limanya saya akan memberi penjelasan vaksin apa saja yang dilakukan sebelum melakukan resepsi, intinya sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Selamat menonton dan terima kasih. Yang pertama itu ya merupakan vaksin DPT atau di kepanjangan dari difteri, pertusis, tetanus, dan TT, tetanus toksoid, yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat luar. Nah, pemerintah Indonesia mewajibkan imunisasi vaksin TT ini bagi calon pengantin wanita. Namun, bila telah melakukan vaksin DPT sebelumnya, kamu tidak perlu melakukan vaksin TT lagi. Hal ini karena pada vaksin DPT sudah tercakup pencegahan 3 penyakit, yaitu penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Kedua vaksin ini dapat diberikan sebelum menikah atau kepada wanita yang sedang hamil. Disarankan untuk melakukan vaksinasi ulang atau booster DPT setiap 10 tahun sekali. Nah, yang kedua itu yaitu HPV atau kepanjangan dari Human Papillomavirus. Nah, virus HPV ini dapat menyebabkan sejumlah penyakit, termasuk kanker serviks. Nah, jadi untuk calon pengantin di luar sana ini juga wajib ya, karena angka kematian kanker serviks di dunia ataupun di Indonesia ini masih sangat bisa dibilang masih terhitung sangat-sangat tinggi. Penularan virus ini adalah lewat kontak langsung. Oleh karena itu, vaksin HPV idealnya diberikan kepada wanita yang belum berhubungan intim atau sebelum menikah. Pemberian vaksin setelah seseorang terinfeksi virus dinilai kurang efektif. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi calon pengantin di luar sana. Karena kalau kalian melakukan vaksin HPV setelah menikah, maka akan dinilai kurang efektif vaksin bekerja tersebut ya. Pria juga di sini dianjurkan melakukan vaksinasi ini untuk mencegah tertular virus dari pasangannya. Nah, kita masuk di bagian vaksinasi ketiga ini, yaitu MMR atau measles, mumps, dan rubella. Melakukan vaksinasi MMR sebelum menikah juga dianjurkan karena dapat membantu mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella. Hal ini penting terutama bagi kamu yang ingin segera memiliki momongan. Bila salah satu penyakit tersebut terjadi pada wanita hamil, dapat terjadi keguguran atau janin lahir dengan kecacatan. Vaksin ini tidak dianjurkan untuk wanita hamil karena mungkin berbahaya bagi janinnya. Sehingga waktu terbaik melakukan vaksinasi ini adalah sebelum merencanakan kehamilan. Setelah divaksin, kamu dan pasangan juga perlu mencegah kehamilan selama 3 bulan. Keempat itu adalah vaksin varicella atau bisa disebut dengan vaksin cacar air. Tidak asing lagi kan penyakit cacar air ini. Terkena cacar air saat hamil bisa meningkatkan risiko janin mengalami cacat. Meski begitu, vaksinasi cacar air saat hamil tidak disarankan. Kamu dianjurkan untuk melakukan vaksinasi ini sebelum menikah.
Vaksin ini juga lebih diutamakan bila usiamu di bawah 30 tahun dan belum pernah menderita cacar air. Bila ragu dengan riwayat vaksinasi yang pernah kamu lakukan, cacar ini boleh diberikan kembali. Bagian kelima yaitu hepatitis B. Vaksin hepatitis B termasuk dalam imunisasi dasar pada bayi baru lahir hingga usia 5 tahun. Meski begitu, kamu tetap disarankan melakukan vaksinasi hepatitis B sebelum menikah sebagai upaya pencegahan. Vaksinasi ini perlu dilakukan karena hepatitis B ini bisa menyebar lewat hubungan pemakaian barang pribadi bersama seperti sikat gigi dan pisau cukur. Tak hanya itu, hepatitis B juga dapat ditularkan dari ibu kepada bayi saat proses persalinan. Vaksinasi ini sebaiknya menjadi salah satu persiapan pernikahan yang dilakukan para calon pengantin. Vaksinasi ini dapat mencegah penyakit yang mungkin muncul di kemudian hari. Berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan vaksinasi sebelum menikah. Nah, itulah tadi 5 macam jenis vaksinasi yang dianjurkan calon pengantin, di mana orang-orang di luar sana hanya mengetahui satu jenis vaksinasi yang saya sebutkan 5 diantaranya tadi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, serta share ke teman-teman kamu dan atau keluarga-keluarga kamu. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.